laptop gitu. Hanya untuk confirm apa namanya? Orderan, mengganti status order kayak gitu. Nah, di sini order ini ya, order kita lihat di bagian bawah. Nah, jadi saya terpikir untuk, ternyata kayaknya kita bisa deh untuk merekap semuanya. Kita juga punya aplikasi Google Sheet kalau nggak salah di App Store, di Play Store gitu ya. Dan itu lebih proper kayaknya dan lebih cepat aksesnya daripada kita login dulu ke WP, kemudian kita masuk ke penjualan dan ganti order di situ. Ganti status order di situ. Nah, di sini saya bikinnya ada sync to sheet di sini. Jadi begitu pertama kali install, kemudian udah setup yang nanti setup tersebut akan dibahas di tutorial. Karena kita harus bikin kita harus bikin akun service yang nanti berupa email dari Google. Kemudian kita aktifin API Google Sheet-nya. Kemudian kita dapat credential berupa JSON dan nanti bisa di upload di sini. Ini JSON-nya, kemudian ada tab order, ada sheet ID. Sheet ID itu yang ini ya. Sheet ID itu yang setelah D/ sampai sebelum edit. Nah ini. Begitu. Bentar, kok beda? ES ya? ES. Oh iya sama deh. Benar. Nah, salah satu ininya, ini saya coba hapus ya. Saya coba hapus row ini. Hapus row atau 3 deh saya hapus nih. ID invoice 917 18 19 20 21. Ini saya hapus. Hapus baris yang dipilih dan di sini bisa sync to sheet untuk nambahin lagi data tersebut kayak gitu. Jadi dia otomatis. Kemudian misalnya pasti yang paling pertama itu ya dia bagian di on hold gitu ya, atau payment confirm misalnya di sini di bagian ini di orang ini siapa nih? Oh, saya sendiri ternyata. Jadi payment confirm, dia udah payment confirm. Kan biasanya kalau orang masuk ke confirm di sini ya. Confirm. Nah, kalau dia udah konfirmasi pembayaran dia, itu kan pasti order statusnya itu berubah jadi confirm kan? Dia akan berubah jadi confirm. Kemudian dia ngechat kita lewat Telegram atau mungkin lewat WhatsApp kayak gitu. Mas, saya udah transfer gitu. Terus dia kirim bukti transfernya gitu. Dan kita bisa masuk ke sini, kemudian kita bikin ya mungkin kita cek dulu lah ya mutasinya masuk atau enggak kayak gitu ya. Kalau memang udah masuk ya udah kita bikin komplit di sini. Ini berapa ya? ID 916 ya. ID 916 Nih ya, yang ini ya. Kita bikin komplit di sini misalnya. Terus dia akan berubah juga di sini. Tuh. 916 kan tadi? 9 lah kok hilang. Oh ini 916. 916 dia sekarang selesai komplit kayak gitu. Dengan kondisi jika teman-teman mengaktifkan, ini kan saya matiin emailnya ya, notifikasi email, notifikasi WhatsApp itu nanti akan terkirim gitu ketika ada perubahan status order. Begitu juga, misalnya, bentar, di sini juga ada keterangannya, di sini ada updated via Google Sheet. Nah, kalau misalkan yang by Dwindi Ramadana ini kan atas nama admin ya, kalau misalkan kita ganti, ini kita ganti ke refund misalnya. Kita ganti ke refund, update order, oke. Nanti dia akan berubah juga di sini jadi refund, tuh, refunded. Kayak gitu. Jadi dia emang udah live sync kayak gitu ya. Dan itu juga berlaku jika kita melakukan new order. Jika ada member yang new order, kita coba order dulu. Salah. All product. All product, terus di sini nih. Nah, kayak gini. Ini saya login sebagai Dwindi juga. Berarti sini nanti akan muncul Dwindi juga pembelinya. Saya langsung bikin pesanan aja karena nggak perlu ngisi lagi karena posisinya ini login. Nah, itu ada 922 ya, udah kebikin 922. Di sini udah ada juga 922 statusnya on hold. Nama produknya tes produk, lewat BCA totalnya sekian, tipenya reguler bukan subscription, buyer name. Nah, ini. Jadi di database kita itu ada 2. Yang satu user ID dan yang satu lagi affiliate ID.
Dan itu saya pecah jadi 3 kolom. Jadi ada user ID atau user ID dari pembeli itu saya pecah jadi 3, jadi buyer name, buyer phone, sama buyer email. Begitu juga sama affiliate-nya. Affiliate ID itu saya pecah jadi affiliate name, affiliate phone, dan affiliate email gitu ya. Yang mana nanti kalau misalkan ini kan berarti ada order baru ya di 922 gitu. 922, nah statusnya on hold. Nah, semua nanti teman-teman bisa atur, mungkin ubah status di sini juga bisa, atau ubah status di sini, tetap nanti akan ada, tetap akan tersinkronis di sini. Nah, sekarang kita bahas kenapa Google Sheet gitu. Pertama, Google Sheet itu adalah Excel yang online dan banyak banget dipakai, dan saya sejak 2019 itu, bukan sejak, tapi di 2019 itu saya jadi bisnis analis di salah satu perusahaan jam tangan yang bener-bener pakai ini tuh entah puluhan ribu row gitu untuk data pesanan kayak gitu ya. Dan itu inputnya manual. Dan data dari CS data dari CS, penjualan dari customer service dengan website dipisah, nggak disatuin, padahal sebenarnya masih bisa digabung-gabung lah gitu ya. Apalagi kalau misalkan semua pembelian ada lewat Sejoli atau platform transaksi lainnya gitu. Nah, Google Sheet itu sangat sangat fleksibel sih kalau menurut saya gitu ya, sangat fleksibel gitu. Di sini kita bisa yang udah saya bikin ya, untuk ini nanti akan saya share juga template ini. Itu bisa untuk memfilter data. Misalnya di sini kita mulai dari 1 Januari 2022 misalnya gitu. Nah, totalnya sekian. Terus dominasi produknya yang ini kayak gitu. Kita bisa lihat datanya gitu. Dan ini semua kita bisa pecah-pecah data ini semua, mulai dari ID, create, update, statusnya apa, dan sampai data buyer dan affiliate itu kita bikin pivot. Di sini ada pivot dominasi produk, misalnya nih, produk dominance misalnya yang saya bikin. Di sini saya memfilter gitu. Saya memfilter dari tabel order ini. Saya filter pertama, yang mau saya lihat adalah produknya. Yang mau lihat adalah produknya. Kemudian nilainya adalah count, berapa kali dia keluar. Terus filternya, nah kan ada yang kosong juga mungkin ya, mungkin ada produk yang dihapus atau apa, itu kan nggak keluar nama judul produknya. Kita mengeksklut si kosong ini biar dia nggak masuk ke data akhir. Kemudian create ad-nya itu kan di sini kita ada filter ya. Di sini kita ada filter sejak kapan hingga kapan. Create ad-nya between, antara report J2 sama N2. Ini kan J2 sama N2. J2 sama N2. Kemudian, kok jadi pindah deh. Dan yang terakhir, statusnya adalah yang komplit aja. Yang komplit aja. Kalau misalkan kita pilih semua, misalkan oke gitu ya, nah dia jadi munculnya lebih banyak lagi. Berarti kita lihat produk dominance berdasarkan lead, berarti nggak harus komplit, nggak harus dibayar, tapi kita lihat yang paling dominan apa. Mungkin yang kelihatan di sini start page generator kayak gitu. Kita bisa lihat, dan live zoom apa ini, entah nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan kita batasin statusnya hanya yang komplit aja, maka dia akan terfilter hanya yang komplit aja, start page generator kayak gitu. Dan kita bisa lihat tren penjualannya juga. Tren penjualan ini dia pakai pivot juga. Jadi teman-teman bisa banget pelajarin tutorial Google Sheet, itu banyak banget, dan akhirnya bisa memfilter-filter data-data tersebut. Contoh yang belum saya buat di sini, tapi mungkin jadi ide yang bagus gitu ya. Di sini udah ada status order, nama produk, dan juga nomor handphone. Yang mana nomor handphonenya itu udah saya tambahin, walaupun di user metanya itu fontnya diisi 008 sekian, tapi saya udah ganti ke 628 sekian. Nanti teman-teman mungkin kayak pakai one sender, atau mungkin memang teman-teman bikin script sendiri untuk pengiriman pesan, mungkin pakai star sender, one sender, atau sender-sender lainnya gitu. Teman-teman bisa bikin satu tabel sendiri untuk nanti
siapa-siapa aja masih belum bayar dan perlu di follow up. Nanti tinggal klik linknya aja, pluk gitu, dia langsung ngirim mungkin email, bahkan marketing misalnya, kalau teman-teman bisa bikin di ininya, di upscript-nya, itu sangat bisa kayak gitu. Nanti tinggal follow up, follow up, follow up, follow up kayak gitu ya. Nanti data-datanya kan akan kelihatan gitu, mana-mana aja yang belum bayar. Dan akhirnya kalau misalkan ada yang udah bayar, kemudian berubah status order, dia akan hilang dari tabel tersebut. Karena di sana memfilter order yang belum dibayar aja, artinya not complete gitu ya. Misalnya di on hold atau payment confirm kayak gitu ya. Kurang lebih begitu. Itulah yang bisa kita lakukan ketika kita mengsinkronize antara sejoli kita dengan Google Sheet. Dan ini nggak perlu lagi teman-teman pusingin masalah Uncanny Automator, karena saya sendiri juga saya sendiri juga agak bingung makanya gitu ya. Ini udah memang directly langsung ke Google Sheet kayak gitu integrasinya.